disciples transforming lives. Respon yang benar itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi kebenarannya sebaliknya itu juga berlaku. Respon yang salah itu juga bisa mengubah berkat menjadi kutuk. Hari ini saya memberikan judul ini merupakan suara gembala untuk mempersiapkan sebuah fondasi bagaimana kita bisa dealing atau berhadapan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Saya memberikan judul saudara hari ini adalah memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal yang keempat. Kita membaca di ayat yang ke-10 dan 11, lalu kita lompat di ayat 21 dan 22. 1 Samuel pasal 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Lalu kita lompat di ayat 21, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Oke, sampai sini. Saudara, ini adalah kisah bagaimana orang-orang Israel atau bangsa Israel itu mengalami kekalahan yang sangat tragis. Anda tahu kenapa saya katakan tragis? Karena memang bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini adalah bukan bangsa main-main, tapi ini adalah bangsa pilihan. Ada keuntungan-keuntungan untuk menjadi bangsa pilihan. Yang pertama adalah mereka dilindungi dan disertai Tuhan. Saudara, bangsa Israel itu dikatakan sebagai biji matanya Tuhan. Barang siapa menyentuh mereka, Tuhan itu pasti ambil tindakan. Dan Tuhan memilih mereka itu bukan karena bangsa ini baik atau spesial sebetulnya, tapi karena semata-mata anugerah. Lebih tepatnya sebetulnya bangsa ini gak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Tegar tengkuk. Nah, tapi ada keuntungan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dikatakan saudara Musa satu kali ketika Tuhan itu marah sama bangsa Israel di padang gurun, Musa itu bersyafaat dan memohon, Tuhan jangan tinggalkan mereka. Sebab Allah seperti manakah seperti engkau yang berjalan di tengah-tengah umatmu. Berarti Tuhan ini beda dengan dewa-dewa. Tuhan itu adalah Tuhan yang tinggal di tengah umatnya dan menyertai mereka. Berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, di zaman itu kehadiran Tuhan itu bukan simbol, tapi betul-betul ada penampakan fisik tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan itu hadir di kemah pertemuan itu ada kemuliaan. Lalu ada tiang api, tiang awan. Jadi Tuhan yang betul-betul berjalan di tengah orang di tengah umatnya. Itulah bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi di ayat yang kita baca, kenapa kok bangsa pilihan Tuhan itu kok bisa dalam keadaan yang begitu hancur-hancuran? Ya, mereka itu tiap kali perang sama Filistin selalu mengalami kekalahan dan ujungnya ketika tabut Allah itu dibawa di medan perang, sangkanya mereka menang, tapi justru mereka itu mengalami kekalahan besar. Dikatakan amat besar kekalahannya sampai-sampai 30.000 orang mati. Saudara, kalau 30.000 orang mati itu masif kekalahannya. Dan bukan hanya itu, tabut perjanjian yang lambang dari supremasi Tuhan, yaitu lambang dari kehadiran Tuhan, itu dirampas. Saudara, zaman dulu orang-orang itu kalau setiap bangsa itu punya dewanya sendiri. Biasanya kalau mereka itu menang perang, mereka itu akan merampas dewa dari bangsa yang kalah sebagai bahan ejekan atau olok-olok, sebagai bentuk perayaan bahwa dewa mereka itu lebih berkuasa daripada dewa lawan. Tabut perjanjian itu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Allah Yahweh, ya Allahnya orang Israel itu terbukti gak bisa dikalahkan. Ya, bahkan Mesir, negara adidaya yang mereka itu diperbudak itu bisa keok begitu rupa karena Allahnya orang Israel. Lalu begitu masuk ke tanah Kanaan, tembok Yeriko itu bisa mudah sekali dihancurkan karena apa? Ada tabut perjanjian.
Nah kali ini tabut perjanjian dibawa, bukannya ngalami kemenangan, malah tabutnya dirampas, dijadikan bahan ejekan, olokan. Jadi bangsa Israel itu bukan hanya kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi juga kehilangan kemuliaan. Mereka bukannya mulia, tapi justru menjadi bahan olok-olok, bahan ejekan, bahkan tabut Allah itu dirampas. Nah, bukan hanya tabutnya dirampas, tapi imam-imam yang membawa tabut itu yaitu Hofni dan Pinehas juga mati. Dan ketika sampai kabar, saudara, di Silo, sampai kabar di telinganya Imam Eli itu langsung terkejut dan langsung jatuh dari kursinya, langsung meninggal dunia. Dan menantunya yang waktu itu mau melahirkan, saudara, akhirnya melahirkan dalam kondisi kesakitan. Lalu dia menamai anak itu Ikabod sesuai dengan konteks atau keadaan waktu itu, di mana tabut Allah dirampas, mertuanya mati, suaminya juga mati. Lalu dikasih nama Ikabod, kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Saya cerita sama jemaat, saudara, ya di zaman itu orang itu kalau kasih nama anaknya itu biasanya sesuai dengan keadaan yang dialami hari itu. Ya, saya mau kasih contoh, tahun 2007 Jakarta itu ngalami banjir besar, hujan nggak reda-reda sampai akhirnya seluruh kota itu lumpuh karena banjir berkepanjangan. Siapa yang masih ingat tahun 2007? Saudara, tahun 2007 itu istri saya itu dalam kondisi lagi hamil besar dan waktunya melahirkan sebetulnya. Dan ditunggu-tunggu ternyata nggak surut, kompleks perumahan kita itu juga banjirnya itu tinggi, nggak bisa dilalui oleh mobil. Sampai kami ini harus minta tolong security untuk bisa bawa. Akhirnya mereka cari akal, akhirnya kita itu dinaikkan kayak gerobak begitu, kayak gerobak sampah begitu loh. Naik gerobak saya, istri saya lagi hamil besar, lalu sama mertua. Untuk menyeberangi banjir. Setelah sampai itu di jalan besar, Daan Mogot, daerah Cengkareng itu jalan besar, kami cegat taksi, kami minta Pak bisa tolong antar kami ke rumah sakit Pluit, karena apa? Istri saya kontrolnya ke situ dengan dokter yang di Pluit, jadi sudah di schedule melahirkannya di rumah sakit Pluit. Tapi nggak bisa Pak, kita nggak bisa lewati jalur itu, jadi cari taksi lain aja. Singkat cerita ada orang kasih tahu di sini, kita nggak tahu lagi ini mau di bidan mana atau di rumah sakit mana. Akhirnya ada orang kasih tahu ternyata di daerah Cengkareng itu ada satu rumah sakit. Gitu ya, rumah sakitnya agak kecil lah, rumah sakit kecil dibanding dengan rumah sakit Pluit. Singkat cerita kami langsung ke situ, ya itu nggak tahu ini pokoknya dokter seadanya, ya bukan dokter kenalan kami dan sebagainya. Dan singkat cerita malam harinya, ya anak kami lahir. Kalau saya orang Yahudi, saya pasti kasih nama anak saya Banjirwati. Gitu ya. Karena konteksnya lagi banjir. Nah anak kedua tahun 2008 ketika lahir saudara itu persis. Waktu itu saya masih ingat sore-sore itu istri saya sudah kontraksi-kontraksi sebetulnya tapi nggak intens. Saya masih doakan tunggu ya saya mau nilik CG Family. Ya saya masih nilik pulang itu jam 10 saya udah capek. Ya lalu istri saya ngomong kayaknya kita ini harus pergi ke rumah sakit. Saya masih doain saudara. Doain besok. Tuhan berkati dalam nama Yesus supaya besok. Karena apa? Karena di rumah sakit yang anak pertama saya lahir, akhirnya kan kami karena sudah kenal ya udah karena deket sama rumah akhirnya kita ke rumah sakit itu. Gitu ya. Untuk anak kedua kami juga akhirnya pilih rumah sakit itu. Daripada ke Pluit kejauhan gitu ya. Singkat cerita rumah sakit itu punya rules. Ya kalau lewat misalnya kita masuk jam 11 malam gitu ya. Lalu begitu lewat jam 12 kita dianggap 1 hari. Saudara. Jadi nggak fair, cuma satu jam dianggap 1 hari. Makanya saya tahan dulu besok pagi aja. Supaya apa? Supaya nggak rugi. Saya masih doain saudara, besok pagi ya Tuhan berkati supaya besok pagi gitu ya. Singkat cerita jam 11.15 istri saya udah nggak kuat. Jadi mau nggak mau ya udah kita berangkat. Singkat cerita sampai ke rumah sakit, puji Tuhan lewat jam 12. Gitu ya, lalu ternyata diperiksa memang waktunya untuk melahirkan. Singkat cerita pokoknya nggak lama-lama istri saya melahirkan, cepet banget, gitu ya. Dan pas lewat jam 12 itu SBY itu sudah mengumumkan bahwa lepas jam 12 harga BBM-nya naik. Gara-gara itu semua itu
di tahun itu, tahun 2008 itu kalau Anda masih ingat, wah demo di mana-mana. Karena apa? Menolak BBM naik. Harusnya kalau saya orang Yahudi, saya kasih nama anak kedua saya BBM Wati. Lengkap, banjir Wati sama. Nah, itulah kenapa anak itu dikasih nama Ikabod. Artinya adalah kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel. Dan kenapa menantunya Imam Eli ini memberikan nama Ikabod? Itu adalah karena, saudara, karena tabut Allah dirampas, suaminya mati, dan mertuanya mati. Dikasih nama Ikabod, Tuhan meninggalkan Israel. Pertanyaannya, kenapa sampai bangsa pilihan yang seharusnya mewarisi janji penyertaan, kok ditinggal sama Tuhan? Sehingga mereka itu kalah dan sampai dalam kondisi tragis. Ternyata ada satu hal Bapak Ibu. Ternyata kalau kita selidiki, kalau Anda selidiki, itu akibat dari respon yang salah. Bapak Ibu, tahukah di perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Kita ini adalah Israel rohani di perjanjian baru. Katakan amin. Gara-gara kita ini di dalam Kristus, kita ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, di dalam Kristus kita ini merdeka. Kita bukan lagi milik si jahat, kita bukan lagi milik setan, tapi kita milik Kristus. Ya, yang kedua ada janji penyertaan, sama seperti Tuhan menyertai Israel. Tuhan itu dikatakan tinggal di dalam kita. Roh Allah itu tinggal dalam kita. Tuhan itu Immanuel menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita ini harusnya mati karena dosa. Tapi ketika kita lahir baru, Alkitab itu katakan begini, dosa dalam perjanjian lama itu dibalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu namanya kutuk dosa keturunan. Saudara, gara-gara kita berbuat dosa, yang makan buah dari dosa itu bukan cuma generasi kita, tapi generasi kedua, tiga, dan empat. Itu namanya kutuk keturunan. Bapak Ibu, jangan main-main. Saudara, ya itu namanya kutuk. Makanya orang kalau misalnya, Bapak Ibu, makanya pentingnya kita bertobat di dalam Kristus, semua kutuk dipatahkan, katakan amin. Ada orang-orang tertentu, saudara, di generasi tertentu itu menyembah berhala. Akibatnya apa? Mungkin dia gara-gara menyembah berhala ikut ke dukun gitu ya. Dia menjadi kaya raya, tapi sebetulnya dia itu mencuri berkat di generasi-generasi selanjutnya. Akibatnya apa? Generasi selanjutnya itu kayak nggak sukses, kayak penuh dengan malapetaka di hidupnya sampai generasi keempat. Karena apa? Itulah perjanjian dengan setan. Dosa itu ada kutuk keturunan. Ya, tapi di dalam Kristus kutuk itu dipatahkan, katakan amin. Kita nggak lagi hidup di dalam kodrat kutuk keturunan, tapi di dalam Kristus kita ini bahkan bisa mengalirkan berkat keturunan, bukan kutuk. Tapi anehnya, sekalipun kita di dalam Kristus, kita ini punya banyak keuntungan, tapi kenapa tidak sedikit dari orang-orang Kristen justru hidupnya hancur? Kalau kita mau selidiki, itu karena ada respon yang salah terhadap Tuhan. Respon yang benar itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi kebenarannya sebaliknya itu juga berlaku. Respon yang salah itu juga bisa mengubah berkat menjadi kutuk. Nah hari ini 1 Samuel 4 kita akan cari tahu kenapa Israel itu bisa dalam kondisi yang begitu tragis. Kita akan pelajari ada 3 respon yang akan kita pelajari ya dari 1 Samuel pasal 2, 3 dan 4. Kita akan menemukan ada 3 respon dan itulah yang menjadi penyebab itu memberikan sumbangsih kenapa Israel itu dalam kondisi yang ditinggal Tuhan. Ya, yaitu respon dari anak-anak Imam Eli, respon dari Imam Eli sendiri, dan yang ketiga adalah respon dari para tua-tua atau para pemimpin bangsa. Are you ready, saudara? Yang pertama, kita lihat respon dari anak-anak Imam Eli, kita baca di 1 Samuel pasal yang kedua, kita baca ayat 22 sampai ayat 25. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu.
Apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Saudara, dikatakan telah didengarnya segala sesuatu yang dia lakukan anak-anaknya terhadap semua bangsa Israel. Ternyata anak-anak Imam Eli ini, saudara, dia ini melakukan dosa besar. Yang pertama adalah dia berhubungan seks, dia seks bebas, itu di bait suci bersama dengan pelayan-pelayan perempuan. Ini dosa besar. Yang kedua, dia itu mengambil lemak yang seharusnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Waktu dipersembahkan itu harusnya dibakar dulu sebagai korban bakaran, tapi ini enggak. Begitu dikasih ke mereka, diambil, dimakan sendiri. Dan juga dikasih ke Imam Eli. Gitu ya. Lalu yang ketiga dikatakan begini, coba kita lihat ayatnya yang ke-24. Janganlah begitu, hai anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dosa ketiga ternyata apa yang mereka lakukan ini, mereka itu imam, mereka itu pendetanya. Apa yang dilakukan ini, kebejatan yang dilakukan ini menyebabkan umat Tuhan itu juga akhirnya gak menghormati Tuhan. Gampang sekali melakukan perbuatan dosa. Jadi menyebabkan umat Tuhan itu harusnya imam itu mendidik umat Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi Imam Eli ini anak-anaknya itu justru menyebabkan umat Tuhan itu gampang sekali melanggar peraturan Tuhan atau perintah Tuhan. Saudara. Nah, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain maka Allah akan mengadili. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Kalimat selanjutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi ternyata gak didengar teguran ini. Saudara, ingat dosanya anak-anaknya Imam Eli itu dosa besar, bukan dosa kecil. Menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan, seks bebas di bait suci. Bait suci itu sakral, kudus, saudara. Bukan hanya itu, mengambil korban bakaran untuk dirinya, lemak-lemaknya. Dan menyebabkan umat Tuhan itu menjadi enteng sekali melanggar perintahnya Tuhan. Dosanya besar sekali. Ketika diperingatkan oleh ayahnya, jangan begitu, gak didengar. Saudara, inilah tipikal dari orang bodoh dan orang bebal kalau kata Alkitab. Mazmur 94 itu menyebutkan, saudara, kondisi kebodohan dan kebebalan umatnya. Coba kita baca Mazmur 94 ayat 1 sampai 8. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, katakan orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak tahu kebenaran, beda dengan orang kafir. Orang yang tidak kenal Tuhan itu nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Tapi orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi sengaja tidak melakukannya. Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umatmu ya Tuhan mereka remukkan, milikmu sendiri mereka tindas, janda orang asing mereka sembeli, anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata Tuhan gak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh, katakan orang bodoh. Di antara rakyat, hai orang-orang bebal, katakan orang bebal. Kapankah atau bilakah kamu memakai akal budimu? Ada dua disebut di sini, orang bodoh dan orang bebal. Saudara, orang bodoh, anak-anak Imam Eli ini dianggap sebagai orang bodoh dan orang bebal. Orang bodoh itu dalam terjemahan bahasa aslinya itu seperti binatang tidak punya akal atau pikiran. Anjing atau kucing itu kalau beranak cucu itu bisa sembarangan tempat dimanapun sama siapapun. Ketemu sama pokoknya sesama anjing loh ya, sesama kucing. Ya mau beranak cucu berkembang biak langsung aja dilakukan. Nah anak-anak Imam Eli itu seperti binatang. Melakukan seks bebas itu bahkan sampai di bait suci. Saudara, apa bedanya dengan orang bebal? Orang bebal itu punya akal, punya pikiran, tapi akal dan pikirannya itu tertimbun dan terkubur karena kedagingannya. Sama-sama aja sih. Kalau yang satu itu gak punya akal seperti binatang, yang satu punya akal tapi tertimbun oleh karena kedagingannya.
Saudara, nah anak-anak Imam Eli itu seperti orang bodoh dan orang bebal, Bapak Ibu. Saudara, nah sehingga apa yang terjadi kapan kamu menggunakan akalmu, kata Alkitab. Orang bodoh dan orang bebal itu gak punya pengertian. Itulah sebabnya anak-anak Imam Eli ketika ditegur sama sekali tidak didengar dan tidak diindahkan. Saudara, nah itu respon pertama. Sehingga apa yang terjadi? Kalau imamnya berbuat dosa begitu, apalagi umatnya. Kalau imamnya sendiri gak mau bertobat, apalagi umat Tuhan. Respon yang kedua, yaitu respon dari Imam Eli. Kita akan lompat di 1 Samuel pasal 3, ya. Di dalam sebuah peristiwa Imam Eli itu mengasuh seorang anak kecil namanya Samuel yang akan menjadi nabi besar. Waktu itu Samuel masih kecil. Satu kali Samuel itu mendengar Samuel, dikiranya Imam Eli. Beberapa kali Imam Eli akhirnya sadar, jangan-jangan ini Tuhan yang ngomong. Akhirnya Imam Eli memberikan saran, ya nak Samuel, nanti kalau kamu dengar suara itu lagi ngomong seperti ini, hambamu mendengarkan. Hambamu siap mendengarkan. Ya Tuhan, hambamu siap mendengarkan. Mari kita baca ya ayatnya. Kita baca di 1 Samuel 3 ayat 10 sampai 14. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya, kepada siapa? Eli. Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Berarti ini serius gak hukuman Tuhan? Yes. Dihukum untuk apa? Dihukum untuk selamanya karena apa? Karena dosa yang telah diketahuinya. Jadi Imam Eli itu tahu dosanya. Apa dosa Imam Eli? Coba kita lihat penjelasannya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi Imam Eli ini punya dosa besar di mata Tuhan. Yaitu anak-anaknya sudah berlaku bejat seperti itu, tapi Imam Eli tidak tegas memarahi mereka. Dengan kata lain seharusnya, ya Imam Eli itu cuma ngomong begini loh. Mengapa engkau lakukan ini? Perbuatanmu itu jahat, jangan begitulah anakku. Tapi gak melakukan apa-apa. Anaknya tetap melakukan, itu gak ditegur, gak didisiplin, tidak dimarahi, tidak dihukum, tidak dicopot atau dipecat. Tidak melakukan apa-apa, tapi membiarkan anaknya itu melakukan hal-hal demikian terus-menerus. Dan hal ini merupakan dosa besar di mata Tuhan. Makanya dalam kepemimpinan gereja Mawar Sharon, saudara, ya Mawar Sharon itu bertindak tegas loh terhadap pelayan Tuhan ataupun full timer termasuk pendeta. Setinggi apapun pangkatnya, kalau sudah mulai main-main, gak benar ditegur gak bisa, akan dilakukan tindakan. Di Mawar Sharon itu punya provos, saudara. Itu kalau provosnya timnya sudah turun tangan, waduh, gak main-main. Ya gak peduli siapa kamu dan sebagainya, bisa loh dipecat. Pendeta bisa gak dipecat? Bisa. Kenapa? Ini dilakukan karena kita harus berada di pihak Tuhan. Nah, Imam Eli itu tidak berada di pihak Tuhan. Sudah tahu anak-anaknya itu berbuat dosa begitu besar, menghujat, tidak menghormati Tuhan. Cuman dikasih tahu, cuman normatif aja, jangan begitulah. Tapi nggak dilakukan tindakan. Tidak ditegur, tidak dimarahi, tidak dihukum, tidak ada disiplin, tidak ada pencopotan, tidak ada SP, gitu ya. Dibiarkan, saudara, dan di mata Tuhan ini dosa besar. Makanya Imam Eli dan keluarganya dihukum selama-lamanya. Nah, coba kita lihat respon dari Imam Eli ayat 14. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian selama-lamanya.
Serius nggak? Sampai nggak ada pengampunan loh. Sampai tidak ada kesempatan kedua loh. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, sungkan karena Imam Eli kan atasannya. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Beginilah kira-kira Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia, Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, menurut Anda ini ayat bagus gak? Respon Imam Eli bagus gak? Siapa yang ngomong bagus? Siapa yang ngomong gak bagus? Siapa yang Anda gak tahu pertanyaan saya? Saudara, kalau Anda lihat, ini kata-kata bagus banget. Dia Tuhan, let your will be done. Biarlah engkau perbuat apa yang dia pandang baik. Bagus gak? Kelihatannya bagus, saudara. Saya dulu waktu baca ayat ini gak ngeh. Saya pikir ini ayat saya lingkari, waduh respon Imam Eli bagus. Dia menyerahkan dia memang Tuhan. Tapi kalau Anda baca lagi dengan Roh Kudus, Anda tahu ini bukan bagus sikapnya. Ini tuh nantang. Katakan nantang. Makanya kadangkala saudara, dalam dunia pemuridan, kita para pemimpin itu harus punya discerning spirit dari Roh Kudus. Ada orang-orang itu merasa disolimi atau merasa diperlakukan gak baik, padahal sebetulnya dia yang salah. Kita kalau dengar pihak ketiga, oh iya ya kasihan ya, dia diperlakukan gak baik. Hati-hati, kadang-kadang manusia bisa memanipulasi. Kalau kita ini gak punya discerning spirit, kita gak bisa bedakan. Kelihatannya memang dia ini responnya bagus. Kelihatannya memang dia ini yang dizolimi, padahal dia yang salah. Do you mudeng? Nah ini kalau kita gak punya discerning spirit, kita baca ayat ini Imam Eli seolah-olah rendah hati. Dia adalah Tuhan, biarlah Tuhan melakukan apa yang dia pandang baik. Let your will be done. Ini padahal kalau Anda betul-betul mata Anda diselikan, ini tuh nantang Tuhan. Ya, saya kasih tahu, Anda punya anak Anda ini anak remaja. Ya, tiap hari kerjaannya keluyuran, sehingga apa pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah menjadi nggak karu-karuan, nggak dilakukan. Anda coba peringati 1-2 kali nggak dilakukan. Ya, keluar nggak lupa waktu, bermain sama teman-teman nggak jelas. Ya, mungkin anak Anda itu suka basket, ini dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Nilai sekolah mungkin hancur-hancuran, gitu ya. Pekerjaan rumah, semua pekerjaan sekolah juga nggak beres. Akhirnya Anda sebagai orang tua memberikan disiplin. Disiplinnya serius. Yang pertama, Anda memutuskan untuk apa? Anak saudara ini tidak boleh lagi keluyuran keluar. Anak muda, anak ABG, milenial nggak boleh keluyuran, nggak boleh ke mall, nggak boleh berteman. Oh itu bisa sakau anak saudara. Yang kedua, nggak main-main. Tidak boleh main gadget, disita gadgetnya. Wah anak muda nggak pakai gadget, bisa sakau. Ini serius loh ini hukuman berarti. Disiplinnya serius nggak? Yang ketiga, uang jajan tidak lagi diberikan. Aduh, nggak ada uang jajan. Yang keempat, tidak boleh nonton TV, nggak boleh laptop hanya untuk sekolah, nggak boleh nonton YouTube dan sebagainya. Ini sudah berarti ini disiplinnya serius. Lalu respon anak Anda gimana? Oke. Kira-kira darahmu naik nggak? Apa yang Anda harapkan ketika Anda memberikan disiplin yang serius tadi? Anak Anda itu jadi remuk, lalu menyadari kesalahannya. Pak, ampuni aku Pak, aku janji gak akan lakukan lagi. Aku sadar Pak, aku sudah begini. Harusnya begitu kan? Gara-gara apa? Anda kasih hukuman ini, hukuman berat loh ini. Tapi bukannya remuk dan menyadari kesalahannya, minta ampun sama papa mamanya. Tapi malah apa?
Oke, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Oke. Inilah yang Imam Eli lakukan. Ya, sampaikan Samuel, keluarganya Imam Eli akan aku hukum sampai selamanya. Harusnya kalau ini jadi Imam Eli, dia itu sudah berkabung, ya bersujud mukanya ke tanah, pakai pakaian perkabungan lalu tabur apa? Abu di kepalanya sambil minta mohon belas kasihan Tuhan supaya apa? Jangan-jangan Tuhan itu membatalkan keputusannya. Harusnya dia itu langsung sadar kesalahannya, langsung dia itu pecat anak-anaknya, hukum anak-anaknya, ya lakukan sesuatu. Karena ini dosanya Imam Eli. Imam Eli itu tidak memarahi anak-anaknya. Tidak. Harusnya Imam Eli di titik ini tuh langsung berubah, langsung minta ampun, ya langsung dia itu mukanya ke tanah sambil minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu masih memberikan kesempatan kedua. Dan dia bertobat. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi yang dilakukan Imam Eli, dia Tuhan. Biar dia melakukan apa yang dia pandang, baik. Dia tetap anaknya gak didisiplin, dia juga gak mau bertobat dan gak mau berubah. Ini namanya menantang Tuhan. Bapak Ibu, jangan seperti ini sama Tuhan. Ada amin? Nah, coba kita lihat respon yang ketiga, yaitu respon dari para tua-tua bangsa. Nah, respon yang ketiga inilah yang menyebabkan Tuhan akhirnya mengizinkan Israel itu ada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Coba kita lihat 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Anda masih bersama dengan saya, amin? Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Lingkari kata-kata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tapi apa yang terjadi? Bukannya malah menang, malah tabut perjanjian dirampas. Jadi orang Israel itu udah berkali-kali kalah lawan orang Filistin. Ya, lalu para tua-tua itu berkumpul, lalu mereka ngomong gini, mengapa Tuhan itu membuat kita kalah? Oke, kita bawa tabut perjanjian supaya Tuhan menyertai kita, membuat kita menang, ya. Dan apa? Dikatakan apa? Dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tabut perjanjiannya dibawa, bukannya menang, tapi malah kalah total 30.000 yang mati. Lalu tabut perjanjian dirampas. Saudara, di sini apa yang kita pelajari, Bapak Ibu? Coba Anda lihat, respon para tua-tua itu bukannya mengevaluasi diri. Kenapa ya kok kalah? Apakah ada yang salah dari pihak kita? Tapi ini malah mengevaluasi Tuhan. Mengapa Tuhan membuat kita kalah? Coba bawa tabut perjanjian, kita kasih kesempatan kedua bagi Tuhan untuk menolong kita. Beda sekali dengan respon Yosua dan para tua-tua di zaman Yosua. Jadi Yosua itu satu kali masuk ke tanah Kanaan, kota pertama yang harus diduduki adalah kota yang paling kuat, yaitu Yeriko. Itu adalah kota megapolitan, bentengnya tebal, perlengkapan perang mereka itu kereta-kereta besinya itu canggih, dan di situ ada banyak orang raksasa. Jadi ini kota sebetulnya nggak mungkin bisa diduduki. Tapi Tuhan menyertai Israel, temboknya roboh gitu aja. Lalu apa? Orang Israel itu menduduki tanpa perlawanan sengit. Padahal di situ perlengkapan perangnya, orang-orangnya itu raksasa-raksasa itu dengan mudah ditaklukkan. Lalu mereka berencana untuk menaklukkan kota yang terdekat dari kota Yeriko, namanya kota Ai. Dan kota Ai itu seperti Sukabuminya Jakarta. Kota kecil sebetulnya. Makanya Yosua berkata, nggak usah banyak-banyak, kirim 3.000 orang aja, cukup. Begitu masuk menyerbu, ternyata Israel kalah total, lari tunggang langgang. Nah di titik ini, Yosua dan para tua-tua melakukan sesuatu yang berbeda dengan para tua-tua di zaman Imam Eli. Apa yang mereka lakukan? Coba kita lihat Yosua pasal 7 ayat yang ke-6.
Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan siapa saudara? Para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Di titik ini bangsa Israel merendahkan diri, ya, Yosua itu sujud mukanya ke tanah sampai petang. Berarti itu berjam-jam, bisa jadi dari pagi sampai petang. Dan diikuti oleh para tua-tua sambil taburkan abu di kepalanya. Di titik itu Tuhan kasih tahu bahwa yang menyebabkan kamu kalah itu bukan dari pihak Tuhan. Tapi ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan langsung. Tuhan sudah ngomong semuanya ditumpas, barang-barangnya itu ditumpas semua, dibakar, jangan ada yang diambil. Ternyata ada satu orang bernama Akan itu mengambil barang yang seharusnya ditumpas. Dan itulah yang menyebabkan mereka kalah karena ada ketidakkudusan. Begitu rupa, saudara. Nah, itu nggak akan pernah terjadi kalau Yosua dan para tua-tua itu tidak terbuka dan mengevaluasi diri. Katakan amin. Nah, para tua-tua di zamannya Imam Eli, saudara, itu bukannya mengevaluasi diri, tapi malah mengevaluasi Tuhan. Saudara, lengkaplah. Anak-anak Imam Eli nggak mau mendengarkan teguran. Imam Elinya nantang, nggak mau bertobat. Para tua-tua malah ngevaluasi Tuhan. Lengkaplah. Itulah sebabnya bangsa ini hancur karena respon yang salah. Saudara, kita akan belajar dari Saul dan Daud. Saul itu sama memiliki respon yang salah. Saul itu melakukan dosa yang besar, dipandang Tuhan besar, sampai Tuhan itu menyesal menjadikan dia raja. Apa saudara? Satu kali Tuhan itu memberikan kemenangan terhadap Amalek. Dan Tuhan itu punya, dalam tanda kutip, dendam kesumat sama yang namanya Amalek. Amalek ini sering menggagalkan dan menghalangi rencana Tuhan. Makanya ketika dalam kesempatan Tuhan kasih perintah langsung, semuanya ditumpas, jangan disisakan, termasuk binatang-binatangnya tumpas semua, rajanya bunuh. Kenapa Tuhan suruh tumpas? Kalau kamu gak tumpas sekarang, nanti di masa depan mereka akan jadi musuhmu, yang akan terus membuatmu suffer, menderita. Tumpas sekarang, makanya tentang dosa kita itu gak boleh yang namanya, kompromi. Tinggalkan dan bertobat sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Karena apa yang Anda sisakan nanti, itu nanti akan jadi bumerang besar di masa depan. Katakan amin. Nah, yang dilakukan oleh Saul, prajuritnya ditumpas, binatang-binatangnya memang ditumpas, tapi enggak semuanya. Yang bagus-bagus disimpan. Yang ketiga, rajanya enggak dibunuh. Bisa jadi ini punya agenda pribadi, karena apa? Raja ditawan itu bisa jadi pamer. Pamer ke banyak orang, ini rajanya tak tawan, dikoleksi gitu ya. Lalu binatang-binatangnya juga enggak, itu punya agenda pribadi. Intinya dia itu menolak langsung perintah Tuhan. Tuhan marah, Tuhan kirim Samuel untuk tegur. Coba kita lihat. Ya, apa responnya Saul? Mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat yang 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, Saul di titik ini itu gak punya hati seperti Tuhan. Tuhan itu menyesal, tapi dia itu gak pernah merasa bahwa apakah Tuhan itu menyesal. Hari ini kita semua ini harus jaga hati. Bertanya, apakah Tuhan itu menyesal ya jadikan saya pendeta? Apakah Tuhan itu menyesal ya jadikan saya itu pemimpin? Apakah Tuhan itu menyesal ya setelah Tuhan itu memberikan banyak berkat atau kepercayaan dalam hidupku? Kita ini harus waspada. Katakan amin. Saul itu sudah gak punya perasaan itu. Perasaannya udah gak sinkron sama hatinya Tuhan. Saudara, kita ini kadang juga sama loh saudara. Hati nurani kita ini sudah menjadi tumpul. Sehingga bagi Tuhan dosa itu serius, tapi bagi kita udah gak serius lagi, makanya kita sering kompromi. Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul,
Berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Di titik ini dia ketemu sama Saul, harusnya dia itu paling gak sungkan, atau paling gak merasa, Samuel kok datang ya, jangan-jangan ada yang salah nih. Tapi dia ngomong gini, aku telah melaksanakan semua perintah Tuhan. Berarti dia itu nggak ada perasaan salah sama sekali. Ini adalah hati nurani kalau sudah tumpul itu kayak gini, saudara. Hati nurani kalau kita masih tajam itu seperti segitiga, sudutnya tajam. Ya, buktinya apa? Anda mau buat dosa, Anda lihat sesuatu yang nggak berkenan, Anda mau nyolong, ya, tapi Anda terobos. Lalu lain kali mau buat dosa, masih deg-degan tapi nggak sedeg-degan seperti pertama. Kalau Anda terus lakukan lama-lama dari segitiga jadi segi 5, segi 8, segi 24. Lama-lama jadi bulat, nggak tajam sama sekali sudutnya. Tumpul, lama-lama Anda buat dosa sudah nggak ada lagi perasaan bersalahnya. Lempeng aja, udah nggak merasa lagi ada teguran. Itu namanya hati nurani yang sudah tumpul. Nah, di titik ini Saul itu sudah tumpul. Dia sama sekali nggak ada perasaan dia melakukan kesalahan. Dia berani ngomong sama Samuel, aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Tapi namanya nabi, dia nggak puas dengan jawaban begitu. Dititir terus, dipepet terus. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah dipepet ayat 20 kita lihat. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Masih ngeyel enggak? Masih. Gitu ya. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tapi, nah ada tetapinya saudara. Orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi ini masih ngeyel, masih merasa aku melakukan firman Tuhan, aku dengar loh. Itu ya, rajanya tak tangkap, semuanya tak tumpas sih, padahal firman Tuhan ngomong semuanya harus ditumpas. Ayat 21, tapi rakyat mengambil dari jaran kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Yang dikhususkan untuk kutumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu nah di titik ini dia ngeles. Rakyat kok yang ngambil, dan tapi itu rakyat mengambil itu untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi masih rohani alasannya. Makanya kalau Anda baca di ayat selanjutnya, ya mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Taat itu lebih baik daripada korban. Dosa tidak mendengarkan suara Tuhan atau tidak taat itu sama seperti dosa sihir atau bertenung. Samuel ngomong itu karena apa? Untuk menyadarkan Saul bahwa yang dilakukannya itu salah. Nah, setelah Samuel ngomong, coba kita lihat ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Nah kali ini Saul mengakui berdosa. Coba kita lihat, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Koma, ada komanya. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Koma, tetapi aku takut kepada rakyat karena itulah aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat 30, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Koma, tetapi. Nah lingkari kata koma dan tetapi itu lingkari saudara. Ya, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Coba Anda lihat patternnya enggak? Ya, coba bandingkan dengan ayat ini. Saya ingin Anda membuka di 2 Samuel 12 ayat 13. Daud itu juga melakukan dosa yang serius. Dan hukumannya itu mati. Daud itu bukan orang sempurna, dia juga melakukan dosa serius. Waktu dia ditegur Nathan, akhirnya dia mengaku bersalah. Coba lihat apa bedanya pengakuan Daud dengan pengakuannya Saul. Coba kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik, katakan titik, enggak pakai koma.
Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saya mau tanya, Saul mati enggak? Saul akhirnya mati, disingkirkan Tuhan. Daud, ya memang semua mati ya. Tapi Daud mati enggak dalam konteks ini? Enggak. Why? Bedanya di mana? Bedanya di sini. Pengakuannya Saul itu pengakuan dosa palsu. Pertobatannya Saul itu pertobatan palsu. Ciri orang yang ngaku dosanya palsu itu selalu diakhiri dengan koma dan tetapi. Aku berdosa, koma, tapi rakyat, titik-titik. Aku memang salah, aku telah berdosa, tapi aku takut kepada rakyat. Betul ya? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Apa? Tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku. Selalu ada komanya, selalu ada tetapinya. Aku memang salah sih, tapi kamu juga salah. Nah itu namanya ilmu tai chi, saudara. Ya coba perhatikan ya, khususnya orang tua, kalau Anda negor anak Anda, anak yang suka ngeles, itu akan banyak alasan. Ya. Atau kadangkala ada anak-anak, orang-orang yang ketika ditegur, dia itu akan menyamakan kedudukan. Oke aku salah, tapi kamu juga salah. Oke aku salah, tapi cara negurmu kok gitu. Kamu paling gak tunjukkan hormat. Itu namanya menyamakan kedudukan. Supaya apa? Imbang. Impas. Oke aku salah, kamu ya salah loh ya. Bukannya mengakui kesalahan titik, tapi sibuk membela diri. Kenapa kok merokok? Ya aku merokok. Kenapa? Teman-temanku mendorong aku. Ya aku memang pakai narkoba. Tapi itu karena orang tuaku gak perhatian sama aku. Ya aku begini karena orang lain begitu. Saudara, ini namanya pengakuan dosa palsu. Katakan palsu. Tidak demikian dengan Daud. Daud, aku telah berdosa. Titik, gak ada pembelaan diri. Gak kasih alasan. Aku salah. Titik. Daud bisa gak ngomong, ya aku telah berbuat dosa. Aku telah tidur sama Batsheba. Tapi kenapa dia mandi di situ? Ya memang aku salah, aku selingkuh. Tapi itu karena Batsheba itu gak bahagia sama Uria. Dosanya Daud itu adalah bukan hanya dia ambil istri orang, tiduri istri orang, tapi dia juga bunuh suaminya. Uria itu dibunuh sama Daud sebetulnya. Lewat apa? Kasih surat tugas kepada pemimpin perang supaya Uria ini ditempatkan di garis depan. Pasti mati. Gitu ya. Saudara, dan Uria itu disuruh bawa surat, itu sebenarnya surat kematian dia. Surat perintah untuk dikasih ke komandan, dan komandan baca, ternyata dia harus ditempatkan di garis depan. Itu jahat, makanya Tuhan ngomong kamu pasti mati. Gitu ya. Tapi Daud waktu dia ngaku dosa, dia gak ngomong aku telah bersalah. Tapi ini terjadi karena selingkuh, aku selingkuh ya memang aku selingkuh. Tapi ini karena rumah tangga mereka itu sudah dari awal sudah gak harmonis. Nah selalu ada alasan, Daud gak melakukan itu. Saudara, yang dilakukan Daud adalah aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Titik. Makanya jadi Amsal pasal yang coba kita buka sama-sama. Amsal 28 ayat 13. Ini yang terjadi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Di sini Anda bisa tahu kenapa Saul tidak punya kesempatan kedua, tapi kenapa Daud memperoleh belas kasihan Tuhan. Karena respon yang benar. Semakin Anda membela diri, semakin Anda ngomong, ya aku memang berdosa tapi, aku memang salah tapi, semakin Tuhan itu muak dan enek. Dan itulah sebabnya Saul akhirnya disingkirkan, Saul akhirnya mati. Saudara, tapi beda dengan Daud. Makanya hari ini Bapak Ibu, Saudara, respon kita itu menentukan. Saudara, dosa itu bukan hanya tentang perbuatan dan tindakan kita,
Tapi ini juga termasuk respon kita. Apakah kita ini memberontak, mau mendengar atau mau bertobat? Termasuk respon kita terhadap teguran, masukan atau arahan dari kepemimpinan. Tuhan itu negurnya selalu pakai manusia loh. Pakai Samuel dan pakai Nathan. Betul atau betul? Mari tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan. Making disciples, transforming lives.